Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sosiologi dimanapun berada, kembali lagi dalam podcast Sosiologi Sinergi bersama saya Ika Pasca Himawati. Apa kabar semuanya Sobat Sosiologi dimanapun berada, mudah-mudahan baik ya di bulan berkah ini. Semoga semuanya sehat dan bisa menjalankan puasa dengan baik. Nah, pada kesempatan ini Sobat Sosiologi semua, kita kehadiran narasumber yang luar biasa gitu ya. Saya sapa dulu. Beliau ini adalah seorang praktisi masyarakat adat ya, ada Bang Rafiq Sani. Iya. Halo Abang, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senyumnya menunjukkan memang beliau ini sehat gitu ya. Alhamdulillah. Sehat ya, puasanya lancar ya Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar. Iya. Jadi Sobat Sosiologi semuanya, saya perkenalkan beliau ini merupakan praktisi ya tadi dan juga alumni jurusan Sosiologi angkatan tahun berapa Bang? 2002. 2002 ya, yang sekarang ternyata sudah menjadi seorang aktivis juga ya Bang. Alhamdulillah gitu ya. Nah rekan-rekan semuanya, Sobat Sosiologi, pada kesempatan podcast ini kita akan berdiskusi ya Bang ya, akan sharing soal temanya nih ya, temanya tagline-nya soal internalisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan kesehatan berkelanjutan ya. Ini temanya berat Bang, tapi kita diskusinya ringan ya, santai gitu ya. Baik, mungkin boleh cerita dulu Bang Rafiq nih dari awal gitu ya, kenapa kemudian menggeluti menjadi seorang praktisi masyarakat adat, dan nanti boleh cerita juga Bang, ternyata Bang Rafiq ini adalah seorang penulis buku dan seorang peneliti juga yang berkaitan dengan pengobatan-pengobatan tradisional suku Rejang ya. Iya. Asli Rejang ya Bang? Asli. Rejang. Oke, boleh cerita dulu Bang, kenapa kemudian terjun ke jadi praktisi masyarakat adat dan nanti concern ke pengobatan tradisional. Silakan Bang. Baik, terima kasih Mbak. Jadi hari ini itu cukup menarik. Ya. Cukup menarik dalam konteks masyarakat adat, gitu kan. Nah di Provinsi Bengkulu ini kita dikenal ada kurang lebih 5 atau 6 lah itu. 5 atau 6 masyarakat adat masyarakat pribuminya adat. gitu kan ya. Oke. Ada Rejang, ada Serawai, ada Pekal, ada Enggano itu kan, ada Lembah. Oke. Terus ada juga Melayu Bengkulu. Melayu Bengkulu ya. Itu. Jadi nggak hanya suku Melayu ternyata Sobat Sosiologi ya, ternyata ada banyak ya Ada yang banyak. tahu gitu ya. Oke. Nah mereka ini sudah barang tentu memiliki kawasan gitu kan, teritori lah gitu kan, teritorial kawasan, kemudian ada sejarah, ada kebudayaan, ada kearifan lokal segala macamnya yang dimiliki oleh mereka. Lalu kita kenal juga ada mereka memiliki apa namanya, senjata-senjata khas. Oke, senjata-senjata tradisional ya. Senjata-senjata tradisional. Lalu kemudian mereka juga memiliki makanan-makanan khas. Oke, makanan khas yang mungkin sampai sekarang bisa kita temukan ya. Nah, semua itu tidak akan lengkap itu kan tanpa bagaimana mereka Mempertahankan diri. itu kan dari serangan musuh, karena terindikasi mereka memiliki senjata tradisional misalnya kan. Lalu kemudian yang paling penting adalah hari ini masyarakat adat harus mampu mempertahankan diri dari ketahanan tubuh misalnya atau kesehatan. Maka dari itu masyarakat adat itu memiliki pengetahuan tradisional bagaimana mereka mencegah, mengobati sebuah yang disebut dengan kesehatan itu. Oke, ya karena kita tahu semua ya Sobat Sosiologi, kesehatan itu penting dan mahal ya Bang. Mahal. Oke. Itu kan itu. Oke, ternyata memang suku-suku itu punya ya cara atau strateginya gitu ya. Oke, menarik Bang. Iya. Jadi seperti apa sebenarnya strateginya atau gimana cara mereka mempertahankan diri gitu kan? Seperti yang Abang ceritain tadi nih. Boleh berlanjut nih. Oke. Jadi ada pengobatan memang secara praktis ketika seseorang itu sudah sakit kan seperti itu. Nah itu ada cara-cara pengobatannya. Lalu kemudian sebelum itu ada juga mitigasi, ada pencegahan itu oleh masyarakat adat
gitu kan. Maka mereka mengenal istilahnya kan kuto gaib misalnya kan seperti itu. Kuto gaib itu istilah dari Kuto gaib misalnya kan istilah ya dari masyarakat adatnya dari itu masyarakat kan. adatnya ya. Lebih banyak dikenal oleh secara Nusantara Indonesia itu kan pagar gaib gitu kan. Pagar gaib ya. Nah, itu kalau masyarakat adat itu belum terserang semua penyakit, pencegahan lah katakanlah gitu. Nah, dia memiliki kearifan lokal misalnya kan menanam tumbuhan ini itu kan untuk mencegah terjadinya penyakit ini misalnya kan itu. Nah, semua jenis tumbuhan itu ditanam dengan berbagai fungsi untuk menjaga kesehatan masyarakat adat itu. Oke ya, berarti luar biasa ya sebenarnya pengetahuan mereka dan mereka itu jauh lebih selangkah lebih maju ya untuk mengantisipasi ya, ada upaya preventifnya sama kuratifnya gitu ya. Oke, menarik ya. Lalu seperti apa sebenarnya Bang kalau ketika tadi Abang ngomongin soal upaya preventif, kemudian tadi juga mengobati, emang kalau dulu tuh seperti apa sih sebenarnya penyakit-penyakit yang memang bisa diatasi dengan pengobatan tradisional ini gitu? Ya. Dari hasil identifikasi yang kita lakukan, baik itu penyakit luar, penyakit dalam, penyakit kulit, penyakit urat misalnya kan, atau penyakit apa namanya misalnya kan, medis atau non medis, tidak ada yang tidak terjangkau hari ini oleh masyarakat adat. Oh, luar biasa ya. Jadi mereka tuh punya semua resep-resepnya ibaratnya ya. Oke. Nah, tinggal lagi hari ini pertanyaan mendasar adalah masih relevan tidak? Nah, itu kan Menarik benar ya. Masih relevan atau tidak dengan kemajuan teknologi kesehatan hari ini yang sudah dimiliki begitu canggihnya itu. Lalu kemudian misalnya pertanyaannya kan seperti yang disampaikan tadi misalnya kan, ada berapa jenis penyakit sih yang bisa diobati? Seperti dokter juga mereka itu. Seperti dokter ya. Sama persis. Dia juga memiliki spesialis. Oke. Itu. Jadi kalau di kedokteran kan spesialis saraf, spesialis kulit gitu ya. Ternyata di masyarakat adat ini mereka juga punya keahlian yang itu khusus gitu ya. Nah, gimana tuh Bang? Nah, misalnya kan seperti ini. Kalau Ibu Yusdawati itu yang tinggal di Air Koopras itu, dia itu memang khusus untuk mengobati penyakit namanya apa ya kalau di itu tuh kan seperti bisul. Oke. Tapi memang bisul itu sampai ke tulang. Oke. Jadi bisa membunuh dan membuat orang cacat. Bekok putiak kalau bahasa lokalnya. Istilahnya ya. Oke. Oh, dia khusus itu. Ahli di bidang itu. Oke. Kan? Nah, Kawaima misalnya kan. Apa itu Bang? Nama orang itu. Nama orang. Iya, gitu saya kan. pikir tadi istilah juga. Nah, Kawaima itu dia khusus menyakiti penyakit orang keracunan. Keracunan apa nih? Keracunan baik yang dititipkan oleh alam atau dititipkan oleh orang, bahasanya kan seperti itu. Ya, jadi keracunan yang misalnya disebabkan oleh hewan atau keracunan yang sifatnya memang magic gitu ya. Magic gitu itu kan ada racun hidup katanya kan misalnya itu kan. Atau tekemuk barang bisai misalnya kan yang dimakan secara tidak langsung dari tumbuhan. Nah, dia khusus itu. Jadi dia spesialis untuk urusan mengenai masalah itu. Gitu. Nah, kalau Minur itu yang di Pelaba itu dia khusus mengobati penyakit patah tulang. Oke, ini orang juga ya? Orang juga yang kemudian ternyata dia spesialis untuk mengobati yang kaitannya dengan tulang ya, patah tulang. Kesleo gitu ya Bang juga. Kesleo segala macam. Jangankan kesleo, patah aja udah bisa nyambung kan, lagi gitu. Kalau di maaf misalnya kan kalau di ilmu medis ketika masuk patah tulang misalnya kan istilahnya kan ada patah tulang itu kan ada dua jenis misalkan. Patah tulang tebu, ada patah tulang remuk kan. Yang udah berkeping-keping misalnya kan gitu kan. Betul. Nah, itu bisa ditangani oleh dia misalnya kan seperti itu. Nah, kemudian ada lagi misalnya kan khusus dia gigit ular. Oh, khusus digigit ular itu sama ahlinya ini sama juga bisa gitu kan. Nah, ada juga khusus untuk mengobati penyakit anak-anak nih.
Penyakit apa itu? Biasanya Misalnya anak-anak kan tuh kan biasanya anak-anak batuk itu pilek banyak, gitu ya. banyak sekali. Misalnya kan ada namanya kulang misalnya kan. Kulang itu anak kecil, anak bayi yang nggak mau menyusui kepada ibunya. Oke. Itu namanya kulang. Istilah gitu kan. lokal lagi Iya, ya. ada namanya taang panjang. Gitu kan. Taang panjang ini kalau di Indonesia kan secara sederhananya itu kan demam yang berkepanjangan gitu kan. Iya, mungkin panas gitu ya anaknya. Sembuh tapi ngulang lagi gitu. Sembuh ngulang lagi gitu. Itu taang panjang misalnya kan. Nah itu ada banyak penyakit anak-anak yang bisa ditangani oleh salah satunya misalnya kan katakanlah saya lupa namanya yang ditunggang itu udah tua, poyang gitu kan. Dia bisa mampu mengobati itu. Yang juga bisa mengobati itu gitu ya. Oke, dengan cara apa sebenarnya mereka itu melakukannya gitu ya? Kalau di medis yang kita tahu gitu ya Bang, yang selama ini kita tahu kan orang dicek gitu ya dengan stetoskop, kemudian diresepin, kemudian diberikan obat gitu. Nah, sekarang kalau misalnya orang-orang tadi tuh ya dengan spesialisasi yang banyak Abang sampaikan, bagaimana sebenarnya penerapan pengobatan tradisional yang mereka lakukan gitu ya, sehingga ini menarik gitu ya, mereka spesialis, kemudian banyak orang yang juga akhirnya percaya gitu ya. Itu kira-kira gimana Bang? Aplikasinya artinya. Betul, aplikasinya sehingga sampai mereka bisa sembuh. Nah dia menggunakan pengobatan tradisional itu dari tumbuhan dan dari hewan. Oke, jadi memanfaatkan hewan dan tumbuhan sebagai bahan pengobatan, ramuan gitu ya istilahnya ya. Ada juga berbagai jenis pusaka. Oke, pusaka. Yang biasa digunakan oleh mereka. Seperti itu. Dan yang keempat, yang paling penting adalah doanya itu. Kata orang mantra, itu mantra. Iya, gitu jampi-jampi kan. istilahnya ya. Misalnya kan. Itu yang saya lihat mantra-mantra dan jambi-jambi itu kan doa-doa. Iya. Yang bermunajat kepada Yang Maha Kuasa kan melalui pengobatan ini segala macamnya itu. Iya, itu di samping ramuan juga ada tadi mantra dan doa gitu ya. Mantra dan doa-doanya. Nah, ramuan-ramuan yang dibuat, kemudian jampi-jampi yang dibuat, itu sebenarnya mereka dapatkan dari mana gitu ya? Karena kan kalau ngomongin soal pengobatan tradisional itu kan nggak serta-merta ya. Kalau jadi dokter aja kan orang sekolah gitu ya. Dan mereka kenapa kemudian sampai memanfaatkan ya alam dan tumbuhan di tengah situasi kemajuan teknologi medis sekarang gitu. Nah, kira-kira gimana itu Bang? Nah pengetahuan yang mereka miliki itu kan dari leluhurnya. Turun temurun itu kan. Nah saya bisa mengklasifikasi ada 3. Pertama itu istilah lokalnya itu akan akawan. Nah, dia bisa mengobati orang itu pemberian dari roh leluhur. Itu. Dia bisa mengobati itu karena ada chemistry yang dimiliki dia terhadap leluhurnya. Dia tidak berguru itu. Jadi dia otomatis gitu ya Bang? Dia datang melalui mimpi misalnya kan, petunjuk segala macamnya kan itu. Nah itu adalah orang tabib atau dukun kampung atau tuan anolangia yang memiliki pengetahuan pengobatan itu melalui akawan namanya. Istilahnya begitu. Lalu kemudian ada satu lagi itu tuh kan Giliatitia Guau. Dia betul-betul mempelajari. Dia tertarik dengan ilmu-ilmu kesehatan. Mungkin poyangnya dulu, datuknya dulu, bapaknya dulu udah kan. Nah, misalnya sebagai contoh misalnya saya, kalau ada orang berobat ke nenek saya, itu kan saya tuh yang disuruh ngambil bahan-bahan obat misalnya. Tumbuhan apa misalnya kan ini segala macamnya kan. Nah, sehingga saya tahu. Dari situ belajar ya. Berarti Abang ini juga bisa ya nyembuhin. Enggak juga sih gitu kan gitu. Saya misalnya kan suruh ngambil ini misalnya kan obat misalnya kan leleume misalnya kan. Apa itu Bang? Ada jenis pohon. Itu kan yang biasa digunakan tali kulitnya itu untuk beronang itu kan. Tali beronang itu. Nah, yang itu. untuk dipanggul di belakang itu kan. Nah, itu diambil. Nah, sehingga saya mengetahui. Itu kan. Nah, selanjutnya untuk memperdalam berarti ada mantranya.
Percuma dong kalau Iya, kita tahu cuman ramuan-ramuan aja, tapi gitu mantranya kan. enggak gitu ya. Mantranya enggak ada, akhirnya ada mantranya gitu kan. Nah, yang ketiga, saya pastikan semua orang tahu. Itu. Kalau saya sebutkan jarak itu untuk apa? Daun jarak. Iya. Biasanya untuk ngobatin panas gitu ya? Bukan? Iya. Kan seperti itu. Iya. Nah, kemudian misalnya puding itu untuk apa? Puding ini bayangan saya puding pas puasa, ini puding makanan ini. Puding apa ini, Bang? Kan yang ada yang puding gitu kan, yang daun hitam itu kan. Oke, daun ya dari alam. Pasti diketahui oleh masyarakat adat setiap orang, siapapun itu misalnya kan. Itu untuk obat-obatan. Itu klasifikasinya adalah ubud amo. Nah, itu istilah yang Gitu artinya kan? Nah, kalau orang Sarawak bilangnya obat uluan. Itu kan. Semua orang tahu itu. Kalau bahasa ininya kan kesehatannya kan apotek hidup. oh gitu. Toga Nah, apa istilahnya namanya iya kan tanaman obat keluarga. Tanaman obat keluarga, Iya. toga itu kan. Tanpa dipelajari, tanpa ada mantra-mantra segala macamnya kan. Iya, kalau dulu sekolah biasanya kita emang disuruh ya nanam gitu ya, tahu khasiat-khasiatnya. Tahu dasarnya kan sudah selesai itu. Nah, itu yang ketiga. Artinya klasifikasi bagaimana mereka mengetahui itu kan ada memang secara turun temurun dipelajari atau memang dia mendapatkan ilham atau akuan itu tadi. Dan yang ketiga ada ubud amo tadi kan itu. Ubud amo ini ya selesai lah. Semua orang tahu itu urusan mengenai masalah kalau itu obatnya ini segala macam itu. Iya. Nah itu. Nah terus yang menarik satu lagi adalah dia punya dosis juga. Oh, ternyata ada takaran nih ya. Ada takaran. Nggak sembarangan juga. Nggak sembarangan. Gimana tuh? Coba perhatikan. Kalau tabib atau dukun kampung atau tuan anak langnya memberikan ramuan kepada pasiennya, itu kan, ini diminum, itu kan 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Ada instruksi sesudah atau sebelum makan juga? Ada. Biasanya juga ada. Ya. Ini jeruk misalnya kan, irisan pertama dipakai maghrib pertama, irisan kedua untuk maghrib kedua, irisan ketiga untuk maghrib ketiga. Nah setelah kami melakukan penelitian berbagai jenis tanaman tumbuhan itu dia memiliki kandungan tertentu ya. Tertentu. Itu kan apakah ini apakah itu segala macamnya kan. Artinya kan ini dosis. Sama seperti minum pil 3 biji ya kan. Pil ini ya kan diminum. Nah, sama seperti itu, sama persis. Oke, tinggal memang ternyata ada kajiannya bahwa dan ada tujuannya ya. Misalnya kayak tadi Abang bilang jeruk nipis atau lemon itu di perasan pertama ini harus diminum mungkin atau diapakan gitu. Ternyata memang ada khusus gitu ya, ada ketentuan khusus nggak bisa sembarangan nggak gitu bisa ya. Sembarangan. Luar biasa ya, berarti pengetahuan tradisional pengobatan ini ya, maksudnya pengobatan tradisional ini ternyata juga nggak jauh beda dengan pengobatan medis ya. Betul. Tata caranya gitu ya. Tata caranya. Menarik sekali Bang. Namun kemudian di tengah situasi yang sekarang ya di era kemodernan, gimana sih sebenarnya eksistensi pengobatan tradisional tuh Bang? Apakah orang masih percaya? Sebagian besar ada yang percaya nih. Sebagian besar juga mereka beralih gitu ya ke medis. Nah, menurut Abang sendiri seperti apa sih sebenarnya? Nah, menurut saya begini, eksistensi dari sebuah pengobatan tradisional itu kan memang sesuai dengan perkembangan zaman. Ketika zaman orang sudah tidak mengakui di era abad milenia, maka dia sudah tidak berlaku. Nah, fakta itu membantah hari ini karena masih sangat dibutuhkan. Seperti itu kan itu. Nah, lalu kemudian mengenai masalah apa misalnya kan berkenaan mengenai masalah hari ini masyarakat adat seiring dengan perkembangan zaman, teknologi sudah canggih, itu kan peralatan kesehatan itu sudah maju gitu kan. Itu kan. Nah, eksistensinya itu kan masih ada. Masih ada yang percaya. Masih ada yang percaya karena sebuah keyakinan. Trust. Iman gitu bukan Bang ya? Iya. Ada sebuah keyakinan yang melekat itu kan. Ada sugesti yang bermain, ada doa-doa yang itu. Nah, karena ini berkenaan mengenai masalah
kearifan lokal, kebudayaan, terus juga ritual-ritual adat itu kan itu. Dan memang hari ini misalnya kan yang minur itu, yang Pak Minur itu, yang tukang ngobat patah, dia bilang sama pasiennya, saya bisa menyambungkan tulangnya. Nah, itu kan. Untuk pengobatan lukanya silakan ke dokter katanya. Oh gitu. Jadi ada balancing gitu ya. Ada ternyata mereka berjalan seiringan gitu. Betul. Ya antara tradisional dengan medis sendiri gitu ya. Oke. Tapi kemudian tetap di tengah situasi yang kemajuan teknologi tadi tuh kepercayaan dari masyarakat itu nggak hilang gitu ya. Ini kan terbukti nih kalau di daerah-daerah tuh kan biasanya juga orang masih banyak ke tabib istilahnya ya, ke orang pinter gitu ya. Selain karena yakin mungkin ada hal lain yang menyebabkan gitu ya, menyebabkan mereka percaya gitu. Iya. Di samping ada keyakinan yang mereka miliki karena itu orang bisa sembuh gitu kan. Ada pertimbangan lain misalnya kan seperti dia secara hitungan finansial, lebih ekonomis, lebih gitu ekonomis ya? Itu kan itu, lebih ekonomis dalam artian pengobatan ini tidak begitu banyak menelan biaya yang mahal, itu. Betul. Nah sehingga itu menjadi sebuah pertimbangan juga kan. Salah satu pertimbangan gitu ya dan. Menariknya tadi keyakinan juga ya dari masyarakat itu ya. Dan menariknya itu kan ada yang sembuh gitu kan. Iya betul. Persoalannya kan gitu. Iya. Kalau nggak ada yang sembuh kan ada yang yakin. Betul. Langsung nanti istilahnya tuh menular gitu ya ceritanya gitu ya. Ceritanya kan seperti itu. Makanya mereka kan tidak pernah memasang papan merek misalnya kan atau mempromosikan, memasang tarif segala macam. Nah itu kan diketahui melalui pengalaman-pengalaman. Betul. Diketahui melalui informasi dari setiap orang yang sudah testimoni lah mungkin ya. Testimoni ya. Saya alhamdulillah bisa sembuh nih gitu ya. Gitu kan, jadi artinya kan orang percaya. Iya, betul ya. Maksudnya ngicu misalnya kan seperti itu kan. Bohong gitu ya. Masa dia bohong kan? Kan orang itu yang pasien itu yang bercerita sendiri. Nah, ini yang menguatkan. Oke, yang menarik. Kalau diobrolin ini kita bisa sampai 3 SKS ya Bang ya. Ngobrolin soal pengobatan alternatif karena itu bagian dari kearifan lokal sobat sosiologi semua dan di tengah situasi yang modern seperti ini pengobatan tradisional ternyata masih bisa eksis ya karena kaitannya juga dengan keyakinan dan kesadaran termasuk tadi juga ekonomis gitu ya yang ada di masyarakat gitu. Nah Bang mungkin sebelum menutup nih Bang ya karena banyak sekali isu yang menarik ya kaitannya dengan sosiologi kesehatan yang bisa dibahas, mungkin Abang bisa closing statement nih kira-kira bagaimana kemudian keberadaan pengobatan tradisional ini di era modern nih, apakah memang perlu dilestarikan atau seperti apa gitu, mungkin Abang punya statement khusus yang bisa disampaikan ke sobat sosiologi semua. Nah silahkan Bang. Yang jelas begini, pengobatan tradisional itu masih relevan saya bilang. Itu kan relevan itu bukan untuk saya. Tapi kan kesadaran orang pengen sehat. Kan itu yang pertama. Lalu kemudian pengetahuan tradisional masyarakat adat itu penting sebagai identitas. Akan sangat celaka sekali masyarakat adat itu tidak mengetahui identitas dirinya gitu kan. Betul sekali. Bukan masyarakat adat itu. Nah, karena kan yang identik masyarakat adat itu gitu ya. Itu. Masyarakat adat itu tidak akan lengkap tanpa ilmu pengetahuan pengobatan tradisional. Meskipun dia memiliki tarian yang bagus, yang menarik, yang cantik, pakaian tradisional yang begitu anggun misalnya kan. Wilayah adat yang begitu luas, dengan hukum adat yang begitu teratur, ya kan, dengan pelaksanaan tata aturan adat yang begitu bagus, tanpa
ada pengetahuan tradisional tentang pengobatan itu. Iya, berarti pengobatan tradisional itu sebagai bentuk kearifan lokal itu insya Allah masih eksis dan relevan ya di tengah kondisi perubahan zaman dan kemajuan teknologi medis gitu ya Bang. Oke, baik, nggak kerasa ini Bang Rafiq gitu ya, sudah di penghujung podcast kita, tapi alhamdulillah mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya, paling nggak sekilas pengetahuan untuk sobat sosiologi dimanapun berada nih. Terima kasih atas kehadirannya Bang Rafiq. Mudah-mudahan nanti bisa kita bertemu di lain kesempatan. Kemudian Bang Rafiq ini saat ini juga aktif sebagai praktisi masyarakat adat di Akar Global Inisiatif gitu ya, sobat sosiologi semua. Terima kasih, sehat selalu ya Bang Rafiq. Ya, oke, sobat sosiologi dimanapun Anda berada, mudah-mudahan podcast pada kesempatan ini memberikan manfaat dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di podcast sosiologi sinergi berikutnya. Sekian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.